Madrasah Education Quality Reform. Nah, ini yang salah satu komponennya itu adalah peningkatan kompetensi pendidik kepala dan pengawas. Ya. Nah, persoalannya ya, itu guru agamanya tidak termasuk dalam program ini. Nah, tapi kalau pengawas, karena urusan pengawas madrasah dan pengawas PAI, saya kira memang ini bisa menjadi satu kesatuan. Saya setuju Pak Amin, ini jadi berada dalam satu ketentuan. Kemudian yang kedua, tentang pembayaran, tentang segera menerbitkan Juknis Tukin PAI. Nah, ini perlu diketahui Pak Amin dan teman-teman bahwa Juknis Tukin itu udah sejak bulan apa ya? Ada 4 bulan yang lalu itu sudah ditandatangani Dirjen, Pak. Cuman setahu saya memang Juknis Tukin itu masih diumpetin karena saya tidak tahu apa diumpetin atau gimana ya. Yang jelas memang Juknis itu kan sebagai syarat untuk pengajuan. Nah, persoalannya mungkin pengajuan 2020 itu tertolak gara-gara memang verifikasinya belum dilakukan. Nah, baru ada sekitar 3 minggu yang lalu kami sudah menyurati melalui Pak Dirjen supaya melakukan verifikasi sasaran untuk pembayaran tukin. Jadi ini mohon maaf Bapak dan Ibu, satu karena regulasinya itu belakangan munculnya yang mengcover guru dan pengawas PAI itu. Kemudian yang kedua juga kami juga masih ada, kemarin itu masih ada perdebatan internal soal PAI itu. Tapi akhirnya terakhir menjadi clear, menjadi jelas bahwa PAI itu harus dibayar selisih tukinnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman 2021 itu bisa menerima haknya. Dan saya sudah lapor beberapa kali ke Pak Dirjen. Ini akan menjadi hutang kalau mereka tidak dibayar karena regulasinya sudah ini yang regulasi itu sebenarnya justru yang menjadi perdebatan itu yang dikutip oleh Pak Amin dan teman-teman dalam ada kalimat yang bekerja sepenuhnya itu. Jadi itu yang selalu diperdebatkan teman-teman. Jadi yang ditugaskan memang betul dibayar, tapi konteks bekerja sepenuhnya itu kemarin itu agak panjang itu. Tapi akhirnya memang rujukan PMA yang terbaru ya, yang menjelaskan bahwa pada pasal 22 kalau tidak salah itu berbunyi bahwa yang ditugaskan itu bisa dibayar, maka ditindaklanjuti dengan surat permintaan ke BPKP karena ini kan banyak tidak menggunakan Itjen, kita meminta aplikasi ke BPKP dan ini tentu perlu pemutaran. Makanya mohon teman-teman juga bisa memahami kondisi kadang seperti ini memang anggaran di penghujung tahun biayai teman-teman BPKP juga harus mengusahakan dulu. Jadi kalau 2021 saya punya optimistis ya, ini bisa kebayar gitu. Kemarin sebenarnya ada revisi anggaran, tapi itu tidak bisa dibayarkan kepada pimpinan, hanya bisa dibayarkan kepada para pegawai itu non PNS yang sertifikasi TPG, PNS yang berutang. Jadi itu semuanya terbayar alhamdulillah. Jadi kita memang masih punya utangnya di Tukin. Jadi itu. Jadi pembayaran Tukin itu memang dirancanakan 2021 dan Juknisnya bisa Pak Amin nanti minta ke Pak itu soft filenya ke Pak Nurul. Pak Nurul itu sudah ini. Jadi kalau ini untuk pembayaran Tukin itu Pak Nurul udah. Kemudian pengembalian pengawas kementerian, pengawas Pendis. Nah juga sebenarnya ini kan menyangkut ranah direktorat lain. Tapi saya kemarin dirapim di Bandung, terakhir pada minggu kemarin, di forum bahwa persoalan-persoalan pengawas PAI itu diantaranya ini. Dan saya mengusulkan pada nomenklatur dikembalikan ke awal. Dulu itu pengawas Pendais, ya saya sekarang itu kemarin itu saya sampaikan itu nomenklaturnya pengawas Pendis.
Jadi pendis itu bisa ke madrasah, bisa ke PAI, sehingga kemungkinan pada nomenklatur mata pelajaran itu kecil kalau pendis itu menjadi bidang gitu ya yang luas sehingga bisa menyangkut aspek manajerial dan aspek akademiknya gitu ya. Karena kalau kita menyelesaikan dengan surat edaran 1111 itu lagi polemik lain gitu. Jadi ternyata muncul lagi masalah baru. Masalah barunya itu diantaranya ya itu. Jadi kadang tidak terakomodir oleh sistem, dalam pelaksanaannya juga menemukan lembaga yang pas gitu, dan berbagai hal gitu. Jadi ini kemudian menindaklanjuti PMA nomor 2. Saya kira ini satu napas, nomor 3 dan nomor 4 satu napas. Jadi harus ada perubahan PMA dengan memperbesar nomenklatur. Jadi prioritas kami nanti. Jadi mohon maaf kalau 2020 ini kurang greget program maupun ini macet. Ya kenyataannya memang nanti Pak Herman juga bisa menjelaskan anggaran ada nggak untuk ini. Kita tidak punya anggaran sama sekali. Jadi kita hanya punya anggaran untuk anggaran itu juga kadang menggunakan pulsa untuk Zoom ini. Jadi karena habis semua anggaran itu tidak punya kegiatan apa-apa. Jadi mudah-mudahan 2021 kalau memang ini normal betul, maka postur anggaran kami kembali bahkan akan lebih dari tahun 2019 yang normal, karena anggarannya sudah diketahui. Jadi ada beberapa kegiatan besar, kemudian untuk penguatan regulasi juga saya kira cukuplah anggarannya. Jadi ini membalas ketidakpunyaan tahun 2020. Ini 2021 mungkin ini kita agak bagus postur anggarannya. Itu jadi yang nomor 3, nomor 4 tentang mengembalikan ke pengawas ke Pendis, kemudian menindaklanjuti PMA nomor 2 2012 itu satu napas itu. Dan terus mengklarifikasi SE